Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya teman-teman di channel Hermanto Sardan bersama saya Hermanto Sardan. Kali ini saya akan sesuai janji ya, saya akan memberikan salah satu bahasan. Ini sebenarnya juga sama ya seperti video terakhir. Ini udah mau saya bahas dari kemarin-kemarin, cuman sayangnya lagi-lagi. Nah, ini lagi-lagi mungkin karena juga marketnya sedang bullish, harga sahamnya naik terus. Ya, karena harga sahamnya naik terus, ya mau nggak mau saya rilis dengan segera ini daripada nanti sudah terlampau di pucuk ya. Bagaimanapun juga saya akan tetap rilis karena ini sudah masuk program video saya ya, beberapa materi yang harus tetap saya sampaikan untuk menambah pengetahuan teman-teman. Apa ini? Nah, ini dia judulnya The Next Big Cuan di tahun 2022. Kenapa Next Big Cuan? Karena memang di tahun lalu emiten ini sudah memberikan cuan yang lumayan besar. Ya, sudah lumayan besar cuannya. Nah, tapi di 2022 ini buat saya masih ada peluang next cuan yang lumayan besar lagi dari emiten ini. Kira-kira seperti itu ya. Apa itu Mas AS? Nah, kok gambarnya kapal Mas AS? Pokoknya sudah naik tinggi nih kapal kontainer. Ya, nanti kita lihat ya. Oke ya, nanti kita lihat. Nah, sebelum lanjutnya, saya mau reminder saja bahwa tahun lalu saya sudah memberikan materi ini sebenarnya. Bahkan ini sebenarnya bukan tahun lalu, bahkan 2 tahun yang lalu. Pada tahun 2020 ya, saya sudah memberikan outlook di saat harga saham semuanya sedang di bawah, di saat sektor ini belum diuntungkan, di saat semua orang belum tahu bahwa sektor container shipping itu punya potensi yang tinggi, punya peluang kenaikan yang tinggi saat pandemi itu menyerang. Bahkan orang-orang saat itu takut semua, menghindari semua, tapi saya sudah kasih outlook yang bagus. Dan teman-teman saya ya, saya sendiri juga sudah beli jauh di harga bawah. Beberapa teman-teman saya juga belinya di harga 100-an, 200-an begitu, udah multi bagger sekali. Dan ini menunjukkan bahwa outlook dari materi-materi yang saya sampaikan memang mempunyai potensi atau peluang yang besar jika teman-teman mampu memanage portofolionya dengan ya setidaknya sabarlah menunggu, sabar berinvestasi, bahwa hal-hal itu memang selayaknya atau ya ada waktu tunggu untuk membuat investasi kita itu bertumbuh dengan pesat. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, ini nih ya, nih teman-teman di sini ya, ini nih tahun lalu ya, nanti link videonya juga saya kasih ya, link videonya nanti saya kasih. Nah, ini nih link videonya, silahkan diakses. Ini sudah saya bahas tahun lalu. So, tahun ini apa Mas AS? Oke, kita lanjutkan ya, saya akan jam saja materi lanjutannya. Nah, ini materi lanjutannya. Oke ya, nah saya meng-highlight yang mau saya bahas malam ini adalah SMDR ya, tapi tetap di sini ada SMDR, ada Temas ya. Kebetulan Temas harganya naiknya terlalu tinggi, tapi buat saya lebih tertarik SMDR karena menurut saya SMDR punya potensi upside yang lumayan di tahun ini dengan profil resiko yang cukup rendah dan juga ada potensi dividen yang cukup besar juga. So, kita lihat ya. Kita sekarang coba adu rasio dan valuasi kinerja 2021. Nah, buat teman-teman, jika angka-angka saya yang saya sampaikan di sini nggak benar, mungkin mungkin harga Samudra Indonesia saat ini sudah naik, kira-kira begitu ya, dibanding dengan saat saya mengcapture angka-angka ini. Jadi kalau kita lihat gross profit margin, net profit margin, kemudian ROE ya. ROE-nya di sini Temas dan Samudra Indonesia kelihatan sekali ya, gross profit margin dan net profit margin di Temas ini malah lebih besar net profit margin. Artinya pasti ada laba di luar bisnis utama ya dari Temas, sehingga membuat NPM dan ROE-nya tinggi ya. Kalau di Samudra kita lihat smooth ya, GPM-nya 30%, NPM 70% dan ROE 20%. Ya. Debt-nya juga sama, di bawah 1 kali, 0,6 kali, dan Temas 0,7 kali. Kemudian PE ratio. Nah, PE ratio ini sangat menarik. Samudra Indonesia sampai dengan rilis laporan keuangan terakhir pada kuartal 3, kalau kita setahunkan, jadi 3 kuartal itu dijumlahkan, dibagi 3, di rata-rata, lalu dibuatkan nilai kuartal keempat menggunakan analyze,
maka PE ratio-nya hanya baru 3,7 kali. Ya, ingat, baru 3,7 kali. Artinya harga saham SMDR diperdagangkan 3 kali net profit-nya. Jadi hanya 3 kali net profit-nya. Artinya 3 kali net profit sudah BEP itu angka yang kita beli. Kira-kira begitu PE ratio ya. Kalau Temas ini diperdagangkan sudah 16 kali. Jadi selisihnya PE ratio-nya Samudra Indonesia lebih murah berapa kali nih ya? Lebih murah sekitar sekitar 5 kali ya. 5 kali lebih murah dibandingkan dengan Temas. PB ratio ya, kalau Samudra Indonesia baru 1,2 kali dari nilai bukunya diperdagangkan, kemudian Temas sudah 8 kali. Jadi saya mau meng-highlight bahwa Samudra Indonesia saat ini masih murah. Oke, masih murah ya. Dengan dividen yield terakhirnya 3%, nah masing-masing 3% sama. Nah, dari sini sekali lagi kita bisa lihat bahwa Samudra Indonesia masih cukup murah, PE ratio-nya masih rendah, PB ratio-nya juga masih rendah ya. Target keberapa Mas saya? Saya tidak tahu target. Buat saya beli saja, masih murah. Nah, kebetulan kalau di grup kami di AIC ini sebenarnya sudah ya, teman-teman yang nonton YouTube saya juga SMDR ini sudah saya announce sejak harganya 200-an tahun 2020. Kemudian teman-teman di AIC pun ada beberapa yang sudah take profit. Nah, kemudian Samudra Indonesia kemarin sempat retrace atau koreksi. Setelah koreksi di harga 1000-an, 900-an sampai 1000-an begitu kalau tidak salah, kami recall lagi untuk beli lagi untuk the next target. Berapa targetnya ya? Saya nggak muluk-muluk lah. Targetnya 1 kali bagger saya sudah cukup. 1 kali bagger tuh refleksinya berapa sih? 1 kali bagger itu kan hanya, kalau PE ratio sekarang 3,7 ya, PE 7 atau PE 8 sajalah. Ini kan PE-nya sampai 16 Temas. Saya mau PE 8 saja sudah cukup, atau PB rasionya 2 sampai 3 kali saya sudah cukup buat saya target di SMDR, atau harganya naik 1 kali lipat dari harga saat ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Waduh, Mas AS kok Samudra Indonesia sudah naik tinggi nih, baru dibahas nih, ya kuno ya. Materi-materi seperti ini kalau Anda baru nonton, Anda bilang baru dibahas, ya Anda kuno, Anda kurang belajar, dan saya pikir susah ya Anda cuan dengan mental seperti itu ya. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat ada satu hal yang mau saya sampaikan teman-teman. Ini kita masuk ke pembahasan ya. Kalau tadi hanya angka-angka rasio saja ya, sekarang kita ke pembahasan lebih ke kualitatif. Ada satu hal yang mau saya sampaikan potensi Samudra ke depan. Dari hasil informasi yang saya dapatkan adalah Samudra akan mengenhance pendapatan dari non-shipping atau non-jasa pelayaran. Artinya pendapatan di luar freight ya. Pendapatan, kalau di Samudra Indonesia tuh bilangnya uang tambang. Ya, uang tambang mungkin buat teman-teman kayak aneh, apa sih uang tambang itu? Ya, pokoknya jasa pelayaran lah ya, freight income atau apalah namanya tuh. Kalau di Temas sebenarnya dia lebih jelas ya, dia jasa apa namanya, lebih jelas namanya jasa pelayaran ya, lebih jelas sih namanya jasa pelayaran. Jadi, nah kalau di Samudra Indonesia dia pakai namanya uang tambang gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di tahun 2021 kan memang keduanya naik tinggi ya. Kenaikan tertinggi di Samudra Indonesia itu hanya terjadi di uang tambang ya. Uang tambang keagenan slightly sama. Kemudian nah justru di peralatan peti kemas dan muatan ya, jasa penanganan peti kemas ini justru turun. Padahal di sini potensi pendapatan tinggi juga harus didapatkan karena dengan semakin tingginya frekuensi pelayaran, maka frekuensi handling kontainer pun juga tinggi. Nah, itu apa namanya, ada komponen-komponen pendapatan. Saya bisa saja sebenarnya mendetailkan karena ini juga bidang saya dulu sebelum terjun di bursa saham ya. Cuman karena waktunya yang terbatas, saya tidak bisa terlalu detail di video ini. Tapi saya mau sampaikan teman-teman bahwa pada poin inilah di tahun ini, tahun 2022, Samudra Indonesia akan menaikkan potensi pendapatannya ya. Jika pada tahun lalu secara year on year justru turun, maka pada tahun ini potensi itu akan di enhance, mereka akan naikkan pendapatan pada poin ini ya. Kalau 31, kalau mereka mau naikkan 50%, maka pendapatannya mungkin 45 bisa sampai 50 juta ya untuk jasa pendapatan ini. Nah,
khusus untuk pendapatan uang tambang atau jasa pelayaran, bahkan Samudra Indonesia mentargetkan pada 2022 ini naik sekitar 20% year on year. Teman-teman tinggal hitung, jika ini naik 20%, jika ini naik 50%, berapa pendapatan total, kenaikan net profitnya berapa lagi tuh. Nah, begitu ya. Gimana cara ngitungnya? Gampang. Ngitungnya gampang. Dari tahun 2020 ke 2021 saja, hitung naiknya berapa. Kemudian refleksi ke net profit naiknya berapa kali itu. Ya, jadi teman-teman jangan salah ya. Kalau pendapatan naik 20%, bukan berarti net profit naiknya hanya 20% loh. Kalau pendapatan naik 20%, net profit naiknya bisa 100%. Gitu ya. Karena ini perusahaan jasa, teman-teman hitung yang benar. Kira-kira saya mau sampaikan bahwa di tahun 2022 potensi pendapatan Samudra Indonesia akan bisa terus tumbuh. Oke, kita lihat ya bagaimana iklim logistik di 2022 ya. Ini ada satu berita, ada satu clipping yang saya ambil dari internet. Ini kebetulan di di salah satu website bisnis shipping, tidak ada hubungannya dengan dunia pasar modal, justru supaya saya mau cari netralitasnya. Ini benar-benar mereka di bisnis shipping, kemudian ada beberapa asosiasi shipping juga melakukan outlook-nya. Mereka bilang memang 60% sudah naik di 2021, tapi mereka analis predict that freight rate will be too high until 2023. Ya. Jadi industri shipping khususnya kontainer secara global ya, mereka masih optimis bahwa sampai dengan tahun 2023 freight rates ini akan terus naik mendekati mencetak level-level tertingginya. Jadi seperti itulah yang terjadi, dan bagaimanapun juga tentu Samudra Indonesia akan terus menikmati kenaikan itu khususnya di tahun 2002 ini. Tentunya kalau klaim manajemen yang kira-kira naiknya 20% itu tidak berlebihan ya. 2022 mereka masih bisa menaikkan pendapatannya, mempertahankan pertumbuhan yang saat ini sudah dicapai. Nah, kemudian apalagi Mas AS? Nah, ini sebenarnya ada satu lagi nih. Ini yang tidak banyak orang bahas ya. Ini terkait dengan IKN, Ibu Kota Negara, yang akan dibangun di Kalimantan. Teman-teman bisa lihat apa saja yang akan dibangun di sini ya. Pembangunan ibu kota baru yang letaknya di Kalimantan tentu buat saya akan merubah peta logistik nasional ya. Kebutuhan sentra-sentra produksi, kebutuhan yang harus disuplai untuk mulai dari saat ini masa konstruksi, masa pembangunan nanti ya, sampai dengan jadi seperti ini, tentunya fasilitas-fasilitas produksi tidak bisa langsung berada di Kalimantan ya. Itu masih berada di Pulau Jawa mayoritas, sehingga kebutuhan untuk ship atau untuk pengiriman ke daerah pembangunan IKN ini sangat besar. Nah, ini tentunya menjadi salah satu yang bisa menguntungkan untuk para shipper-shipper yang ada di Indonesia. Nah, karena Samudra Indonesia buat saya adalah pemain besar, termasuk leader, termasuk market share yang terbesar di Indonesia, ya tentu Samudra Indonesia akan menikmati kondisi ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ada klaster-klaster yang ada di IKN ya. 6 klaster ekonomi, klaster industri teknologi bersih, klaster farmasi, klaster bla 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 bla. Semua hal ini tidak bisa diproduksi di Kalimantan. Tidak ada diproduksi di Kalimantan. Semuanya akan mengambil dari Pulau Jawa atau pulau-pulau lain yang memang menjadi produksi dari infrastruktur atau bahan-bahan yang digunakan untuk konstruksi, untuk pengembangan kawasan-kawasan ini. Ya, semuanya akan disuplai dari luar daerah, dan semua itu membutuhkan pengiriman, dalam hal ini kapal kontainer tentunya, sehingga ini akan sangat besar sekali ini demand-nya ya, demand pengirimannya akan sangat besar. Nah, jadi buat saya
nggak tahu apakah 20% itu sudah memperhitungkan ini, tapi menurut saya jika tadi outlook dari asing ya, mereka menyampaikan bahwa di tahun 2022 sampai 2023 itu freight rates masih tinggi, dan ini adalah khusus, ini katalis tambahan yang ada di Indonesia yang membuat nanti demand freight pengiriman shipment menggunakan kapal-kapalnya Samudra Indonesia juga masih akan naik tinggi pada tahun 2022, 2023, sampai 2024, karena proses pembangunan IKN ini yang saya tahu juga multi-years ya, tidak hanya selesai setahun, dan ini buat saya luar biasa sekali. Nah, ini juga ya, Samudra Indonesia beli kapal baru, ya, mereka beli kapal 55 juta, 7 kapal baru, 55 juta, dan mayoritas adalah kapal. Ya, ini Pak Bani ya. Pak Bani sampaikan, Pak Bani menguatkan penambahan armada untuk menangkap peluang tingginya permintaan logistik. Kondisi usaha dari pelayanan peti kemas yang sedang baik, maka dari itu SMDR terus membuka layanan dan membutuhkan peningkatan kapasitas. So, nggak mungkin bisnisnya mereka akan outlook turun, tahu-tahu nambah kapal. Tentu nambah kapal mereka sudah tahu outlook bisnisnya, permintaan sudah besar, mereka didorong oleh demand harus nambah capacity, makanya mereka cepat-cepat untuk beli kapal. Ya, jadi penambahan itu 6 armadanya kontainer dan 1 tanker. Ya, memang yang sedang naik, yang sedang bagus, yang sedang growth-nya tinggi adalah kontainer. Untuk itu memang mereka tambah kapal kontainer jauh lebih banyak daripada kapal tanker ya. Nah, nah ini sebenarnya ini manajemen juga sudah sampaikan sih. Tahun lalu pendapatan kami tembus 600 juta. Berita ini dirilis tahun 2022. Tahun lalu tuh artinya 600 juta ini tembus. Ini juga saya nggak tahu, ini mungkin keceplosan juga Pak Bani. Rilis laporan keuangan 2022 belum muncul, tapi mereka sudah sampaikan bahwa pendapatan 600 juta. Nah, pendapatan 2022 mereka estimasi di atas 700 juta. Kalau naik 20%, 20 kali 600 itu hanya 120. So, 700 juta memang sekitar kenaikannya 20%. Jadi, 2022 sekali lagi mereka akan tetap growth tinggi, net profitnya juga naiknya mungkin bisa masih beberapa kali lipat ya, year on year. Nah, ini juga ini sebenarnya ada beberapa artikel ya, artikel atau research dari Yusof Ishak Institute. Intinya mereka menyatakan bahwa di Indonesia itu infrastructure problem, ya, infrastructure problem, logistik cost dan bla 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 segala macam yang bagaimanapun juga negara dengan kepulauan itu tetap membutuhkan infrastruktur logistik yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonominya, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang terakhir saya sampaikan, ini penambahan saham atau pembelian saham dari Pak Bani. Ya, Pak Bani ini di rootnya nambah saham ya di harga 940 sampai 950. Nah, Pak Bani beli buat apa? Oke. Tentu Bapak Dirut adalah orang yang paling tahu kemana arah perusahaannya, ya. Tentu beliau adalah orang yang paling paham 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan Samudra Indonesia seperti apa, ya. Tahun 2020 harga Samudra Indonesia itu hanya 200 perak. Hanya 200 perak, lalu sudah naik berapa kali itu ya, sampai harga 940. Dan level Dirut pun, direktur utama pun masih beli. Ya, ini rilis terakhir yang saya tahu. Mungkin setelah ini beliau juga beli, saya nggak tahu ya. Tapi kira-kira begini, simpelnya begini teman-teman. Selain capital gain, buat saya sebenarnya kalau seorang direksi sini beli, nggak semata-mata capital gain. Pasti buat saya nih, Samudra Indonesia tahun ini harusnya akan ada kejutan dividen yang cukup besar. Saya lihat, coba saya kembali ke sini ya. Saya kembali ke sini. Nah, ini dia. PE ratio baru 3,7. Ya, PE ratio baru 3,7. Itu artinya harga sahamnya hanya 3 kali net profit. Ya, harga sahamnya hanya 3 kali net profit. Kemudian, saya cek
market cap-nya market cap-nya si SMDR ya. Sebentar saya tulis saja di sini. Ya. Ya, saya tulis di sini ya. Market cap hari ini tuh sekitar 4,12 triliun. Nah, cash setara cash ya, itu 2,7 triliun. Bentar ya. Oh, sorry, 2,57 triliun. Nah, market cap ini misal masih bisa naik 100%. Oke, 100%. Artinya market cap-nya menjadi sekitar 8,2 T. Nah, misal 8,2 T mau bagi dividen 10%. Itu hanya 820 miliar kok. Ada uang 2,5. Bisa sekali, ya. Ya. Ini sangat bisa. Nah, net income ya, net income around 900 sampai 1 T. Tahun 2021 ya. Ini 900 miliar sampai 1 T. Ini angkanya belum keluar. Nanti kita tunggu saja ya. Angkanya belum keluar, ini kita tunggu saja. 1 triliun. Nah, jadi kalau bagi 10%, buat saya ini masih sangat-sangat masuk akal. Oke, ya. Nah, jika beli hari ini naik, kemudian kita sudah mendapatkan capital gain. Oke ya. Lalu ditambah lagi dividen. Setelah dividen, turun masa S? Ya turun. Ya nggak apa-apa. Turun, let's say turunlah 20% misal. Kita masih dapat 80%. Ya. Setelah turun biasanya, tahan lagi sebulan, dia akan recover lagi, naik lagi. Kenapa bisa naik lagi? 2022. Ya, 2022 LK-nya naik lagi. Harga sahamnya akan naik lagi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, itu menurut saya salah satu faktor yang mendorong Pak Bani beli sahamnya. Mungkin ini gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk teman-teman mikir, jangan main HK ya, tolong dipikir. Nanti di HK koreksi dikira saya ya. Padahal kalau Anda benar-benar perhatikan, kalau Anda benar-benar belajar video-video saya, tentu Anda sudah beli SMDR dari harga bawah ya. Kalau Anda hanya sekarang, wah sudah naik, wah ini pom-pom, ya merah terus aja lah gitu ya. Kira-kira nasib baik akan susah mampir ke orang-orang yang bermental seperti itu ya, yang tidak pernah bisa belajar. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini buat saya menarik sekali, dan saya juga ingin teman-teman juga pelajari ini bagaimana potensinya dengan adanya IKN. Kemudian 2022 ini juga global masih terus outlook-nya naik untuk freight. Kemudian bagaimana Samudra Indonesia juga terus menambah kapasitas kapalnya. Kemudian Samudra Indonesia ini valuasinya masih murah gitu ya dibandingkan dengan Temas dan lain sebagainya. Tentu ada peluang yang bisa teman-teman dapatkan. Tetap risiko ada di tangan teman-teman. Bagaimanapun juga bursa saham itu risikonya tinggi ya. Rewardnya tinggi, risikonya juga tinggi. Buy sell di jari masing-masing. Pastikan Anda selalu pelajari apapun sebelum Anda membelinya. Oke, terima kasih dari saya. Sehat selalu, cuan buat semua. Kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.